bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai jenis dan penyelesaian sengketa administrasi negara. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian sengketa administrasi negara. Sengketa administrasi negara adalah perselisihan yang terjadi dalam hubungan hukum publik antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintah yang menjalankan fungsi pemerintahan. Sengketa ini timbul karena dikeluarkannya keputusan tata usaha negara dan tindakan pemerintahan yang dinilai merugikan hak seseorang. Contoh, pemerintah membatalkan izin usaha secara mendadak tanpa alasan yang cukup. Orang atau perusahaan yang dirugikan dapat menggugat ke PT UN. Dasar Hukum Sengketa Administrasi Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bentuk keputusan tindakan pemerintah, penyalahgunaan wewenang prosedur administrasi. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan PT UN mengatur tata cara mengajukan gugatan di PT UN, jenis perkara dan upaya hukum, perma dan jurisprudensi PT UN atau MA, menjelaskan mekanisme teknis peradilan. Unsur terjadinya sengketa administrasi negara. Sebuah perselisihan dapat disebut sengketa administrasi jika memenuhi unsur berikut. Yang pertama, ada KTUN atau tindakan perselisihan. Yang kedua, ada pihak yang dirugikan akibat keputusan atau tindakan tersebut. Yang ketiga, keputusan atau tindakan berasal dari badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang. Yang keempat, menyangkut hubungan hukum publik, bukan hubungan privat. Yang kelima, terdapat kerugian nyata, misalnya kehilangan hak. Yang kedua, peluang kerja. Yang ketiga itu atau izin usaha. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis sengketa administrasi negara. Yaitu 1. Sengketa karena keputusan tata usaha negara. Jenis yang paling umum, KTUN adalah keputusan tertulis dari pejabat pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final. Contohnya yaitu 1. Pemberhentian ASN, 2. Pembatalan izin usaha, 3. Penerbitan sertifikat tanah, 4. Penetapan denda administrasi. Jika KTUN merugikan seseorang, maka bisa digugat ke PT UN. 2. Sengketa tindakan administrasi atau tindakan faktual pemerintah. Bukan karena keputusan tertulis, tetapi perbuatan nyata yang dilakukan oleh pemerintah. Contohnya yaitu 1. Penggusuran lahan tanpa surat, 2. Penyegelan toko oleh Satpol PP, 3. Razia yang merugikan pihak tertentu, 4. Penghentian kegiatan tanpa izin tertulis. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengakui bahwa tindakan faktual juga bisa dapat digugat melalui PT UN. 3. Sengketa penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat yaitu 1. Melampaui wewenang atau bertindak di luar batas kewenangan, 2. Mencampur adukan wewenang atau menggunakan wewenang tidak sesuai dengan tujuan, 3. Bertindak sewenang-wenang atau tidak mengikuti prosedur atau AUPB. Pejabat yang diduga menyalahgunakan wewenang dapat dimintakan penilaian kepada PT UN sesuai Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, sengketa akibat kelalaian mengeluarkan keputusan. Jika pemerintah terlambat mengeluarkan keputusan, warga bisa mengajukan sengketa fiktif positif atau fiktif negatif. Misalnya, permohonan izin bangunan tidak dijawab selama 30 hari, maka sesuai aturan dianggap dikabulkan secara hukum dan dapat dimintakan penetapan di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Selanjutnya, penyebab timbulnya sengketa administrasi negara. Yang pertama, adanya pejabat tidak mengikuti prosedur hukum. Yang kedua, kesalahan dalam penerapan kewenangan, melebihi batas atau menyelewengkan tujuan. Yang ketiga, menegakkan hukum yang tidak konsisten. Yang keempat, konflik kepentingan dalam keputusan. Yang kelima, pelayanan publik yang buruk atau tidak transparan. Dan terakhir, perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum. Selanjutnya, mekanisme penyelesaian sengketa administrasi. Yang pertama, non-litigasi atau upaya administratif. Penyelesaian dilakukan di dalam instansi pemerintahan tanpa ke pengadilan. Terdapat keberatan yang diajukan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan atau atasan pejabat tersebut. Digunakan jika ada prosedur keberatan yang diatur. Yang kedua, banding administratif yang boleh diajukan ke instansi yang di atasnya atau lembaga khusus yang diberi kewenangan. Contoh, banding ke Badan Pertimbangan Pegawaian. Namun, perlu diingat bahwasanya jika hukum mewajibkan upaya administratif, maka gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara baru boleh diajukan setelah keberatan atau banding selesai. Proses yang kedua yaitu litigasi melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Jika upaya administratif tidak memuaskan, maka diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tahapan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang pertama, pengajuan gugatan harus menjelaskan objek sengketa, alasan, dan tuntutan. Yang kedua, pemeriksaan persiapan. Hakim memeriksa kelengkapan gugatan. Yang ketiga, pemeriksaan persidangan, mendengar saksi, ahli, atau pemeriksa bukti. Yang keempat, putusan, mengabulkan, menolak, atau tidak menerima gugatan. Upaya hukum lanjutan yaitu banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, kasasi ke Mahkamah Agung, atau peninjauan kembali jika ada bukti baru. Adapun kesimpulannya, yang pertama, sengketa administrasi negara terjadi karena keputusan atau tindakan pemerintah yang merugikan masyarakat. Yang kedua, penyelesaian sengketa dapat melalui upaya administratif atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi penting untuk mengontrol penggunaan kewenangan pejabat pemerintah. Yang keempat, semakin baik administrasi pemerintahan, semakin sedikit sengketa yang muncul. Thank you, everyone! Thank you, Elmar! Boom!